Di sebuah kerajaan bernama Cahaya Biru, hari-hari biasanya berakhir dengan langit oranye lembut yang memantulkan cahaya hangat ke dinding istana. Namun sore itu, langit berubah menjadi ungu keemasan, seperti dilukis dengan kuas ajaib. Udara membawa aroma manis bunga yang belum pernah tercium sebelumnya. Putri Lintang, gadis berambut hitam panjang dengan mata coklat besar, berdiri di balkon istana mengenakan gaun biru muda yang berkilau. Langit ini seperti memanggilku, bisiknya, matanya tak lepas dari horizon. Malam itu, Lintang terlelap di ranjangnya yang berhias tirai putih tipis. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah hutan bercahaya perak, pepohonan tinggi memantulkan kilau kristal, dan kabut tipis menari di udara. Dari kejauhan, terdengar suara lembut memanggilnya, "Lintang, datanglah." Ia berusaha mencari sumber suara, tapi sinar putih membungkusnya, dan ia terbangun terengah-engah. Itu bukan sekadar mimpi, gumamnya. Pagi berikutnya ia mencari peta tua di perpustakaan kerajaan yang dipenuhi rak kayu dan buku-buku kuno. Ia mengenakan jubah putih di atas gaun biru, menyimpan roti gandum dan air ke dalam tas kecil. Kalung biru yang selalu ia pakai menggantung di lehernya. Ia melangkah keluar gerbang istana, menatap jalan berbatu yang membentang menuju hutan. Angin pagi membelai wajahnya, seolah memberi restu. Setelah berjam-jam berjalan, ia sampai di tepi hutan rimbun. Sinar matahari menyusup di antara dedaunan, menari di tanah berlumut. Di kejauhan, ia melihat kilau perak yang sama seperti dalam mimpinya. Langkahnya semakin hati-hati, telinganya menangkap suara dedaunan berdesir seolah membisikkan rahasia. Seekor burung kecil berwarna emas murni dengan mata biru cerah melayang di depannya. "Putri Lintang, aku menunggumu," katanya dengan suara jernih. Lintang terkejut, tapi hatinya anehnya merasa nyaman. "Kau tahu jalan ke hutan cahaya?" tanyanya. Burung itu mengangguk. "Ikuti aku dan jangan menoleh ke belakang." Burung emas membimbingnya ke sebuah jembatan kayu melayang di atas kabut. Setiap kali ia melangkah, papan jembatan menyala seperti bintang. Lintang memegang tali jembatan, terpesona namun hati-hati melangkah. Angin tipis meniup rambutnya, membawa aroma manis hutan. Di ujung jembatan, raksasa setinggi pohon berdiri dengan kulit seperti batu, memegang tombak kristal yang berkilau, matanya menatap Lintang tajam. "Hanya yang berhati murni boleh masuk," suaranya bergema. Lintang menatap balik dengan tenang. Raksasa menyuruhnya melewati lorong gelap penuh suara mengerikan. Lintang menutup mata, mengikuti suara burung emas di depannya. Ia melangkah tanpa menoleh, meski angin dingin dan bisikan gelap mencoba membuatnya takut. Daun emas jatuh dari langit, membentuk gerbang alami menuju hutan bercahaya. Pepohonan berkilau, bunga berbisik, dan sungai bening memantulkan cahaya seperti kaca. Lintang melangkah masuk, merasakan kehangatan cahaya menyelimuti kulitnya. Di tengah hutan bercahaya, burung emas terbang berputar-putar sebelum hinggap di ranting rendah. "Lintang, hutan ini hidup dari cahaya murni yang tersimpan di pohon tertua." Namun, bayangan hitam mulai memakan cahaya itu. Ujarnya, suaranya berat. Lintang mendengarkan dengan wajah serius. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Burung itu menatapnya lekat. "Kau adalah satu-satunya yang bisa membangkitkan cahaya itu lagi." Hatinya berdegup, setengah takut, setengah yakin bahwa takdirnya telah tiba. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Cahaya hutan meredup. Dari balik kabut, muncul sosok besar berwarna hitam legam, wajahnya samar, tangannya panjang seperti asap yang menjulur mencari mangsa. Bunga-bunga menutup kelopaknya, dan sungai berhenti mengalir. Lintang merasakan hawa dingin menusuk kulitnya.
Lintang memegang kalung biru di lehernya. Kalung itu tiba-tiba menyala terang, memancarkan sinar biru lembut yang mendorong mundur bayangan. Bayangan itu menjerit, suaranya seperti angin ribuan malam. Burung emas terbang mengelilingi Lintang, memantulkan cahaya ke segala arah. Hutan mulai bergetar, seolah ikut melawan. Bayangan itu pecah menjadi ribuan burung hitam yang berterbangan, menyerang dari segala arah. Lintang berlari ke balik pohon perak, mengarahkan sinar kalungnya untuk mengusir serangan. Suara kepakan sayap mengisi udara, bercampur dengan teriakan makhluk hutan yang ketakutan. Dari pepohonan muncul rusa bersayap perak, kelinci bercahaya, dan kawanan kupu-kupu emas. Mereka menyerbu kawanan burung hitam, membantu Lintang membuka jalan. Lintang mengangguk penuh rasa terima kasih, lalu berlari mengikuti burung emas menuju jantung hutan. Akhirnya, mereka tiba di depan pohon tertua. Batangnya begitu besar hingga butuh puluhan orang untuk memeluknya. Di tengah batang terdapat pintu alami dari cahaya. Di dalam, sebuah bola cahaya murni berputar pelan, memancarkan kehangatan. Itulah sumber kekuatan hutan, kata burung emas. Lintang tahu apa yang harus dilakukan. Ia melepaskan kalung biru dari lehernya dan meletakkannya di bola cahaya. Cahaya besar menyebar ke seluruh hutan, mengusir kegelapan. Kalungnya pecah menjadi serpihan kristal yang jatuh ke tanah. Lintang menunduk, sedikit sedih namun tersenyum. Hutan kini bersinar lebih indah dari sebelumnya. Sungai memantulkan warna pelangi, bunga-bunga bernyanyi lembut, dan langit menjadi biru jernih. Lintang memandang sekeliling dengan rasa takjub, merasakan energi hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Makhluk-makhluk hutan berbaris rapi, memberi hormat kepada Lintang. Burung emas hinggap di pundaknya. Kebaikanmu akan selalu menjadi cahaya di hati kami, katanya. Lintang tersenyum hangat, merasa bagian dari dunia ini. Lintang kembali ke istana dengan langkah mantap. Raja dan ratu menunggunya di aula besar, memeluknya dengan bangga. Ia menceritakan kisahnya, meski ia tahu sebagian akan tetap menjadi rahasia hatinya. Beberapa hari kemudian, langit senja kembali berwarna ungu keemasan. Lintang berdiri di balkon, rambutnya tertiup angin lembut. Ia tersenyum, yakin bahwa hutan cahaya akan selalu ada, menunggu jika suatu hari dunia kembali memanggilnya.